Film diawali dengan memperlihatkan seorang manajer hotel bernama Sunwo sedang bersantai. Namun tiba-tiba didatangi oleh salah satu bawahannya dan melaporkan kalau di lantai bawah, tepatnya di tempat klub malam, terdapat beberapa pengunjung yang sedang berbuat kericuhan. Tanpa basa-basi, Sunwo langsung mendatangi para pelanggan yang dimaksud. Ditemani bawahannya yang juga seorang anggota keamanan, mereka langsung memberikan waktu 3 detik agar para pelanggan berdiri dari tempat duduknya. Dan ketika peringatannya tak dihiraukan, disitulah kita melihat amukannya. Keesokan malamnya, Sunwo diajak bosnya yang bernama Mr. Kang untuk makan malam. Mereka berdua berbincang dengan sangat akrab. Tak heran karena selama 7 tahun, Sunwo sudah menjadi orang kepercayaan bosnya. Di tengah percakapan, salah satu bawahan Mr. Kang tiba-tiba ikut nimbrung. Pria ini bernama Munsuk. Dari gelagatnya, kalian sudah bisa menebak kalau orangnya kurang bertanggung jawab. Kericuhan semalam di klub juga tak luput dari tugasnya, tapi ujung-ujungnya harus Sunwo yang bereskan. Maka dari itu, Mr. Kang sangat marah dan mengusirnya keluar. By the way, sebenarnya Sunwo diajak makan malam karena bosnya punya permintaan yang penting sekaligus agak tabu untuk dibicarakan. Di mana ia bilang kalau dirinya memiliki seorang gadis simpanan. Umurnya masih sangat belia dan cantik bukan main. Namun ia curiga belakangan ini dirinya diselingkuhi. Nah, rencananya Mr. Kang akan melakukan perjalanan bisnis selama 3 hari ke depan. Dan selama itu juga Sunwo diminta untuk mengawasi gadis simpanan bosnya. Mr. Kang menambahkan, jika gadis itu terbukti main belakang, maka Sunwo tak boleh ragu untuk menghabisinya. Keesokan harinya, untuk perkenalan awal, Sunwo datang ke rumah selingkuhan bosnya dengan membawa sebuah paket. Gadis ini bernama Heso. Dan bisa dilihat dari parasnya kalau Heso dan bosnya terpaut umur yang cukup jauh. Mungkin itulah yang membuat Mr. Kang tergila-gila, bahkan sering membelikannya berbagai hadiah. Anyway, Sunwo menyampaikan kalau ia diperintahkan bosnya untuk menjaga Heso selama 3 hari ke depan. Makanya ia siap mengantarkannya kemana saja. Tapi tawaran itu ia tolak dan Sunwo malah disuruh pulang. Tak lama kemudian, Heso terlihat keluar dari rumahnya bersama seorang pria tak dikenal. Di hari pertama pengintaiannya, Sunwo mengikuti kemanapun mereka pergi. Sayangnya, selama pengintaian, tak ada bukti kuat kalau laki-laki itu adalah selingkuhan Heso. Makanya, Sunwo belum mengambil langkah apapun. Di lain sisi malam itu, Sunwo diajak bertemu oleh Munsuk. Begitu ketemu, dia nggak berhenti ngoceh soal 3 preman yang kemarin Sunwo pukuli. Di mana ketiganya ternyata anak buah seorang ketua gangster bernama Baek. Akibat perbuatannya, kini si ketua gangster tak berhenti menelponnya. Sunwo merasa temannya ini terlalu banyak bacot dan memilih untuk mengangkat telepon dari si ketua gangster. Tanpa ragu, ia mengajaknya bertarung jika ada masalah yang dianggap belum selesai. Baek yang merasa terhina akan telepon tadi melampiaskan emosinya dan menyiksa salah satu anak buahnya. Sedangkan Munsuk yang tadinya banyak bacot kini hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, tiba-tiba Heso menelpon dan minta ditemani ke studio rekaman. Di tengah jalan, mereka berdua sempat singgah untuk makan siang. Saat itu, Heso tak berhenti melontarkan pertanyaan yang bersifat personal. Ia terlihat sangat penasaran dengan Sunwo yang kebetulan sosoknya sering disebut Mr. Kang sebagai tangan kanannya yang bengis. Berulang kali, Sunwo berusaha mengelak. Ia juga terlihat sedikit malu-malu karena ini pertama kalinya jalan bersama seorang wanita. Karena selama ini, Sunwo menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja. Singkat cerita, siang itu Heso melakukan rekaman di sebuah studio musik. Ia bermain cello dengan sangat indah dan membuat Sunwo tak bisa mengalihkan perhatiannya. Di tengah rekaman, tiba-tiba Sunwo ditelepon Munsuk untuk segera kembali ke hotel. Terlihat Baek juga berada di sana dan asik minum bersama para wanita penghibur yang Munsuk sudah sediakan spesial untuknya. Merasa di atas angin, Baek kembali memperlihatkan arogansinya di hadapan Sunwo. Namun dia tidak tahu kalau Sunwo adalah sosok yang sangat tegas. Bahkan tak ragu untuk melawannya jika kembali membuat onar.
Ketika Sunwo kembali ke studio rekaman, ia menemukan Haeseo telah dijemput oleh pria kemarin. Makanya diam-diam ia kembali mengikutinya. Tapi sepanjang pengintaian, ia tak melihat ada hal yang aneh. Di lain sisi, Haeseo diam-diam ternyata sudah sadar kalau dirinya sedang diintai. Makanya begitu Sunwo sudah pulang, ia menelpon pria tadi untuk segera kembali ke rumahnya. Nah, pas si cowok tadi mutar balik, kedua mobil mereka sempat berpapasan. Dan Sunwo langsung sadar kalau dirinya sedang ditipu. Seandainya Haeseo tak melindungi kekasihnya, mungkin pria itu sudah mati. By the way, karena sekarang perselingkuhannya sudah terbukti, Sunwo kemudian berencana untuk melaporkan hal ini ke bosnya. Tapi kemudian ia teringat, kalau seandainya bosnya tahu, pasti Haeseo akan dibunuh. Dan bisa saja Sunwo sendiri yang diminta untuk membunuhnya. Karena tak sanggup untuk melakukan hal itu, ia pun memilih untuk memaafkan kesalahannya. Tapi sebagai gantinya, ia harus berjanji kalau hubungan mereka berdua berakhir sampai di sini. Anggap saja perselingkuhan Haeseo tak pernah terjadi. Pulang dari sana, entah kenapa Sunwo merasa sangat kesal. Ditambah lagi, saat di tengah jalan ada sekelompok anak muda yang bertingkah arogan. Bahkan sampai berani melemparkan puntung rokok ke jendela mobilnya. Ya, bisa dibilang kebetulan sekali Sunwo sedang butuh pelampiasan emosi. Dan begitu ia berhasil mencegat mobil mereka di tengah jalan, anak-anak muda itu Sunwo habisi sekaligus. Malam itu masalah seakan tak ada habisnya, karena begitu sampai di parkiran apartemen, Sunwo menyadari kalau ada orang yang ingin membunuhnya. Merasa sudah sangat lelah, ia pun mengajak lawannya untuk segera bertarung. Tapi ternyata orang asing ini adalah utusan baik, di mana ia diminta untuk menyampaikan sebuah pesan. Singkatnya, Sunwo diminta untuk segera meminta maaf, dan jika tidak, nyawanya akan segera dihabisi. Tapi bukannya minta maaf, Sunwo malah membalasnya dengan penghinaan. Keesokan harinya, Mr. Kang tiba dari luar kota. Ia pun langsung menemui gadis simpanannya. Sepanjang pertemuan, Haeseo terlihat ketakutan. Mungkin trauma setelah melihat pacarnya kemarin dipukuli. Jadi setiap akan dibelai, ia berusaha menghindar. Tapi tingkahnya itu tentu membuat Mr. Kang langsung sadar kalau ia sedang menyembunyikan sesuatu. Di waktu yang sama, malam itu Sunwo tak bisa tidur. Dan di tengah kesunyian, tiba-tiba beberapa orang tak dikenal berhasil memasuki apartemennya. Ternyata itu adalah ulah utusan baik. Sunwo dipukuli hingga luka parah. Dirinya kemudian disekap di sebuah gudang. Tak lama kemudian, Baik bersama anggotanya muncul. Tanpa basa-basi, mereka mulai mengeluarkan berbagai senjata tajam untuk mulai menyiksanya hingga tewas. Namun saat baru saja akan dieksekusi, tiba-tiba Baik mendapat perintah untuk segera membawa Sunwo ke sebuah tempat. Dan begitu sampai di sana, kita dibuat terkejut. Ya, ternyata kebohongan Sunwo telah terbongkar. Mr. Kang terlihat sangat kecewa, apalagi ketika ditanya alasannya, ia tak bisa memberikan jawaban. Mr. Kang bahkan sempat memberikan kesempatan kedua, di mana ketika ia sudah pergi dari lokasi, ia kembali menanyakan alasan Sunwo berkhianat melalui telepon. Dan mau tak mau, Sunwo mengatakan kalau dirinya sudah mengambil tindakan yang ia rasa tepat, dengan cukup menghajar kekasih Haeseo dan tak perlu sampai membunuhnya. Tak puas dengan alasan itu, Mr. Kang memerintahkan anggotanya agar Sunwo segera dieksekusi. Tak hanya jari tangannya dipatahkan, Sunwo bahkan dikubur hidup-hidup. Untung saja tanah yang dipakai untuk menguburnya tidak terlalu padat akibat hujan. Namun itu memang sudah menjadi tujuan penyiksaan ini, di mana mereka masih membiarkannya hidup sampai Sunwo mau mengatakan alasan sebenarnya. Moonsuk terlihat sangat menikmati tugasnya, hingga akhirnya Sunwo kembali diberikan sebuah ponsel untuk menelpon bosnya, dan kali ini ia diberi waktu 15 menit untuk mengambil keputusan apakah akan berkata jujur atau mau dikubur kembali. Namun bukannya menelpon Mr. Kang, Sunwo malah mempersiapkan aksi balas dendam.
Walaupun telah terluka parah, Sunwo memberikan perlawanan sengit ke belasan preman yang mengepungnya. Ia mencoba memanfaatkan setiap barang di lokasi yang bisa dijadikan sebagai senjata. Namun karena kalah jumlah, pada akhirnya mau tak mau ia harus mencari jalan keluar. Kebetulan sekali terdapat mobil di sana yang bisa ia pakai. Tapi tetap saja saat sudah berhasil naik ke mobil, dirinya tetap harus menyingkirkan para gangster yang menghalangi jalur pelariannya. Mr. Kang sempat marah pas tahu kalau Sunwo berhasil kabur. Tak main-main, demi menangkapnya kembali, ia sampai meminta bantuan seluruh ketua gangster di kota. Di lain sisi, Sunwo tak lama kemudian mulai merencanakan aksi balas dendam. Dimulai dengan menemui seorang pedagang senjata ternama. Tapi untuk bisa membeli senjata, Sunwo harus berpura-pura dengan menggunakan identitas selamanya. Belum lagi ketika barang itu sudah di depan mata, Sunwo malah diharuskan bisa merakit ulang senjata yang akan ia beli. Namun di tengah transaksi, tiba-tiba identitasnya terbongkar dan akhirnya... Seluruh senjata yang berada di ruangan, Sunwo curi untuk digunakan dalam aksi balas dendamnya. Begitu sudah punya senjata, hal pertama yang ia lakukan adalah mengincar Baek. Makanya ia kemudian menyandera anggotanya demi bisa mengatur sebuah jebakan. Menggunakan ponsel anggotanya, Baek diminta ke sebuah tempat sepi. Dan tentu saja ketika ia melihat Sunwo yang berhasil selamat dari siksaan kemarin, membuatnya cukup terkejut. Sayangnya saat keduanya sudah bertemu, Sunwo malah terlalu naif. Dan kesempatan itu Baek manfaatkan dengan langsung menikamnya beberapa kali. Hingga akhirnya... Di waktu yang sama, adik dari pemilik toko senjata dibuat kaget dengan kematian kakaknya. Kebetulan sekali di tangan kakaknya masih terdapat kartu nama Sunwo. Dari sana ia pun mengatur rencana pembalasan dendam. Sedangkan Mr. Kang saat ini sedang mengadakan acara makan malam bersama para ketua gangster di hotel. Makanya Sunwo langsung ke sana dan ia berhasil masuk melalui pintu belakang tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, luka tusukan tadi cukup parah dan membuatnya harus beristirahat sejenak. Dan begitu keluar dari toilet, ia langsung dihadang oleh Munsuk. Tapi kini Sunwo tak lagi ragu untuk membunuh. Tanpa basa-basi, semua orang yang menghalangi jalannya ia habisi. Ketika Mr. Kang melihat Sunwo memegang pistol, ia pikir dirinya hanya menggertak. Tapi ternyata ia tak ragu membunuh bodyguard yang berusaha menghalanginya. Di sini, Sunwo kemudian mengatakan semua kerisauan di hatinya, di mana ia masih tak percaya bagaimana bisa Mr. Kang sangat tega mencoba membunuhnya hanya karena perkara sepele. Apalagi selama 7 tahun terakhir ia sudah mengorbankan semuanya demi bisa menjadi anak buah yang baik. Dan akhirnya... Di waktu yang sama, anak buah Baek muncul di lokasi dengan membawa senjata. Walaupun tadi terkena tembakan, untung saja Sunwo masih mampu memberikan serangan kejutan. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan dan karena melawan banyak orang, Sunwo sempat tersudutkan. Tapi di saat itulah ia memberanikan diri untuk tetap maju. Lagi pula luka di tubuhnya sudah tak mungkin bisa diobati. Jadi ia tak peduli lagi jika harus kembali terkena tembakan. Di lain sisi, adik dari pemilik toko senjata tadi tiba di lokasi. Begitu ia masuk, semua anak buah Baek yang selamat ikut ia bantai. Berbeda dengan orang biasa, dia terlihat sangat ahli dalam menggunakan senjata. Dan karena dirinya tidak tahu yang mana sosok Sunwo, jadi dia berpikir untuk sekalian membantai semua orang yang berada di lokasi. Sunwo sendiri sudah dalam kondisi sekarat. Di akhir hidupnya, ia sempat menelepon Heso, sekedar ingin mendengar suara merdunya. Tak dipungkiri, diam-diam ternyata ia menyukai selingkuhan bosnya. Namun dirinya sadar kalau itu semua hanyalah mimpi yang tak akan mungkin bisa ia gapai. Sebelum memulai aksi balas dendamnya kemarin, diam-diam Sunwo juga memberikan kado buat Seho, sebuah lampu tidur yang sempat ia lirik ketika mereka berdua jalan-jalan di mall. Tapi pada akhirnya, tak ada akhir yang bahagia bagi seorang tangan kanan ketua gangster. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.